Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Kembali lagi di pelajaran IPA kelas 7 ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat fisika suatu zat dan sifat kimia suatu zat. Nah, sekarang kita akan coba belajar materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia pada suatu zat. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika ini adalah perubahan zat yang hanya melibatkan bentuk fisik zat dan tidak menghasilkan zat baru. Oke, ingat tuh kalimat kuncinya, melibatkan bentuk fisik zat dan tidak menghasilkan zat baru. Perubahan fisika hanya bersifat sementara karena setelah berubah dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya apa ya? Misal es mencair, air mendidih, kemudian kabut ya. Jadi kalau misalkan kamu tuh melihat es mencair, nah itu contoh dari perubahan fisika ya. Nah, ternyata perubahan fisika nggak cuma itu aja, ada 4 poin yang ingin kakak bahas ya. Kita coba langsung bahas aja, oke? Pertama, lilin meleleh. Nah, coba amati sebatang lilin yang belum dinyalakan sumbunya. Kemudian, coba kamu nyalakan sumbu lilin tersebut dengan korek api dan amatilah perubahan yang terjadi. Coba cek, apakah terjadi perubahan bentuk lilin selama lilin dinyalakan? Pasti lilin akan meleleh dan berubah bentuknya, betul? Bentuk lilin akan berubah menjadi tidak teratur. Perubahan pada lilin yang meleleh ini adalah perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Ya, hanya mengakibatkan perubahan bentuk saja. Oke? Nah, itu dia pertama, lilin yang meleleh. Next, sambungan rel kereta api yang memuai. Memuai itu apa sih, Kak? Memuai itu adalah perubahan bentuk ya, atau pertambahan bentuk, pertambahan panjang suatu benda atau suatu zat karena diberi panas ya. Jadi pemuaian itu pertambahan panjang, pertambahan luas atau pertambahan volume suatu benda akibat dipanaskan. Nah, contoh rel kereta api. Coba deh kamu cek rel kereta api pas di siang hari. Saat siang hari, rel kereta api akan memuai karena panas yang ditimbulkan oleh sinar matahari dan gesekan antara roda kereta api dan relnya. Kamu bisa melihat hasil pemuaian rel pada celah di antara sambungan dua batang rel. Sebaliknya, kalau di malam hari, rel tersebut akan menyusut karena udara di sekelilingnya dingin gitu. Perubahan volume rel karena pemuaian dan penyusutan termasuk perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru ya. Nah, itu poin kedua tentang pemuaian pada rel kereta api. Next, poin ketiga yaitu kapur barus menyublim. Pernah melihat kapur barus? Nah, apa yang terjadi pada kapur barus setelah beberapa hari disimpan? Kapur barus ini ternyata bisa menyublim. Menyublim ini adalah perubahan wujud zat dari padat berubah menjadi gas ya. Jadi dari padat berubah jadi gas. Jadi perubahan yang terjadi pada kapur ini harus merupakan perubahan fisika karena nggak ada zat baru yang dihasilkan gitu ya. Nah, oke. Jadi itu kapur barus yang menyublim. Sekarang yang terakhir, hujan turun ya. Hujan. Proses turunnya hujan ini adalah contoh peristiwa kondensasi. Apa sih kondensasi? Kondensasi ini adalah proses perubahan uap air menjadi cair ya. Nah, turunnya hujan termasuk juga perubahan fisika karena turunnya hujan ke bumi hanya melibatkan perubahan wujud zat dan tidak menghasilkan zat baru ya. Paham? Nah, ini perubahan fisika. Bagaimana dengan perubahan kimia? Coba deh, kamu pernah nggak sih melihat api unggun? Ya, kayu yang terbakar itu pasti akan menghasilkan asap, abu, dan bau, betul? Nah, perubahan yang terjadi pada kayu bakar ini adalah contoh dari perubahan kimia. Jadi perubahan kimia ini adalah
perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Nah, ini poin pentingnya. Kalau perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, kalau perubahan kimia menghasilkan zat baru. Zat baru yang dihasilkan sifatnya berbeda sekali dengan sifat zat pemula. Selain pencampuran dua zat yang menghasilkan zat baru, proses lainnya merupakan perubahan kimia adalah pembakaran, penyinaran, pengkaratan logam, pembusukan bahan organik, fotosintesis, dan fermentasi. Ya, itu beberapa poin perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan warna, dan penerimaan atau pelepasan energi. Misal, kalau logam natrium dimasukkan ke dalam air, apa yang akan terjadi? Pasti akan terjadi reaksi kimia yang ditandai dengan timbulnya gelembung-gelembung gas disertai dengan letupan-letupan kecil. Coba lihat videonya ya. Nah, ukuran logam natrium semakin lama akan semakin kecil dan semakin lama akan semakin habis. Nah, ini dia nih, logam natrium dan air bereaksi membentuk zat baru, yaitu natrium hidroksida atau NaOH dan gas hidrogen atau H2. Ya, jadi begitulah perubahan kimia. Jadi ada poin pentingnya tadi ya. Kalau perubahan fisika tidak membentuk zat baru, kalau perubahan kimia membentuk zat baru. Oke? Nah, ternyata di perubahan kimia ini ada beberapa poin yang tadi sudah kakak sebutkan. Kita akan coba bahas. Pertama, kertas yang terbakar. Proses pembakaran sering banget kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, betul? Nah, contohnya pembakaran kertas. Kertas yang terbakar ini akan berubah menjadi zat baru dengan ditandai dengan perubahan warna menjadi hitam. Betul nggak? Nah, ini dia. Jadi kertas yang terbakar termasuk proses perubahan kimia karena bentuk zat baru ya. Nah, poin kedua, lampu yang berpijar. Di malam hari, kamu akan melihat lampu pijar dan lampu neon menyala. Betul? Bagaimana cara kerja lampu pijar? Kalau kamu lihat lampu pijar dengan seksama, kamu akan menemukan kumparan kawat tipis dengan lampu pijar yang disebut dengan filamen. Nah, filamen ini ada di dalam lampu pijar, ya. Nah, filamen ini dibuat dari tungsten yang akan menghasilkan panas jika dialiri listrik. Filamen tungsten tersebut akan lebih panas lagi jika energi panasnya menghasilkan cahaya. Jadi lampu pijar ini adalah contoh perubahan kimia, ya. Nah, kemudian poin berikutnya, poin ketiga, yaitu fotosintesis pada tumbuhan. Perhatikan tanaman yang tumbuh di sekitar pekarangan rumah kamu. Umumnya, tumbuhan memiliki daun hijau, betul? Nah, hal ini disebabkan oleh adanya kloroplas yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Energi sinar matahari ini diserap oleh klorofil dan digunakan untuk menghasilkan karbohidrat melalui proses fotosintesis. Nah, fotosintesis ini hanya dapat berlangsung jika tersedia klorofil dan cahaya. Jadi, fotosintesis ini adalah contoh perubahan kimia yang disebabkan oleh cahaya, ya. Nah, itu fotosintesis. Poin keempat, membusukkan bahan organik. Bahan organik seperti makanan, buah-buahan, sayur-sayuran yang disimpan pada suhu ruangan ini dapat membusuk. Pembusukan terjadi karena aktivitas bakteri dan jamur yang menghasilkan zat tertentu sehingga dapat mempercepat pembusukan makanan. Nah, terjadinya perubahan warna dan munculnya bau busuk inilah menunjukkan telah terbentuknya zat baru yang sebelumnya tidak ada dalam bahan organik tersebut. Jadi, pembusukan bahan organik ini ditimbulkan oleh bakteri atau jamur. Ini adalah contoh dari perubahan kimia, ya. Nah, kemudian poin kelima, peragian bahan pangan. Kamu pernah melihat tempe? Pernah makan tempe? Nah, ini adalah contoh dari peragian. Peragian adalah proses yang menghasilkan minuman atau makanan melalui fermentasi. Ragi ini adalah bahan yang dapat menyebabkan terjadinya proses fermentasi. Selain tempe, ada juga yogurt, ya. Yogurt juga difermentasi, susu yang difermentasi. Nah, ragi ini mengandung mikroorganisme agar dapat melakukan fermentasi melalui media biakan sebagai tempat tumbuhnya mikroorganisme tersebut.
Nah, media biakan ini dapat berbentuk butiran-butiran kecil atau cairan. Ragi biasanya digunakan dalam industri makanan untuk membuat makanan minuman yang hasil dari fermentasi. Kayak tadi tuh, tempe, tape, kemudian roti, kemudian yogurt, dan sebagainya. Nah, itulah adalah proses peragian. Nah, poin terakhir inilah pencampuran zat kimia. Perubahan kimia dapat terjadi jika kita mencampurkan dua atau lebih zat bersamaan. Ya, contoh, pencampuran asam sulfat pekat dengan gula akan menghasilkan karbon. Ya, kemudian pencampuran soda kue dengan cuka akan menghasilkan zat baru yaitu gas karbon dioksida. Ya, contoh perubahan kimia lain karena pencampuran zat kimia. Nah, coba kalau kalian lihat video ini adalah proses bagaimana soda kue dicampur cuka, akhirnya menghasilkan karbon dioksida, akhirnya balonnya mengembung, gitu. Nah, sekian videonya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, betul? Nah, silahkan dipahami baik-baik. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan di kolom komentar, oke? Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video, jangan lupa di like, di share video ini, biar teman-temannya juga bisa nonton video ini dengan baik, oke? Dan jangan lupa di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasinya, ya. Ya, oke, see you.